Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Azkia, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 9, angkatan 23, kelompok 1. Kali ini saya akan menyampaikan resum dari submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang ada pada modul 3. Yang pertama ada baris berbaris dan tata upacara. Nilai dari baris berbaris bukan sekadar hadap kanan, hadap kiri, melainkan soal kebiasaan untuk patuh pada aturan dan gerak bersama tim. Disinilah rasa hormat terhadap aturan dan koordinasi dibentuk lagi. Tata upacara pun demikian, bukan sekadar formalitas, tapi sebuah cara untuk menghargai simbol-simbol negara secara konsisten. Kemudian yang kedua ada keprotokolan. Bagian dari keprotokolan membuat saya memahami pentingnya tata cara dalam acara resmi. Mungkin bagi sebagian orang, ini terkesan kaku dan membosankan, tapi ternyata ini justru mempermudah. Ada panduan jelas tentang siapa duduk di mana, siapa bicara duluan, dan bagaimana berinteraksi secara formal. Keprotokolan bukan hanya sekedar teori etiket. Tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Berikut adalah contoh tata tempat kegiatan rapat. Yang pertama ada pimpinan instansi, yang kedua pejabat tinggi, yang ketiga tamu kehormatan, dan yang keempat peserta rapat. Jika digambarkan, maka ketika podium layar berada di depan, tentunya pimpinan instansi berada di dekat podium atau layar. Alasannya memudahkan pemimpin acara dan memberi penghormatan tertinggi. Kemudian di sebelah kanannya, yaitu tamu kehormatan, duduk di sebelah kanan pimpinan. Dalam protokoler, kanan adalah posisi terhormat. Kemudian yang kedua, pejabat tinggi berada tepat di barisan depan di belakang pimpinan instansi. Pejabat tinggi duduk di barisan depan setelah pimpinan dan tamu kehormatan. Mereka tetap dekat ke pusat acara tapi tidak menutupi posisi utama. Kemudian posisi peserta rapat berada di baris belakang sesuai urutan kedatangan atau undangan. Umumnya diatur bebas tapi tetap rapi. Tata tempat kegiatan resmi, prinsip kanan lebih terhormat. Selalu ingat bahwa kanan pimpinan adalah untuk posisi VIP atau Very Important Person. Kemudian, posisi depan lebih penting daripada posisi belakang. Semakin ke depan, semakin tinggi pula prioritasnya. Di dekat podium merupakan simbol peran penting, karena sering dilibatkan langsung dalam jalannya acara. Kemudian poin berikutnya pada submateri adalah kewaspadaan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era medsos yang serba cepat dan kadang penuh dengan hoax, kewaspadaan diri jadi sangat krusial. Di sini saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya berita yang belum jelas, dan berani berpikir kritis. Apalagi sebagai CPNS, kita harus bisa memilah mana isu yang penting untuk ditanggapi dan mana yang sebaiknya cukup dicermati. Kemudian membangun tim. Saya sadar bahwa kerja tim itu tidak sekadar kerja bersama, tapi soal kemauan untuk saling dengar dan menurunkan ego. Dalam sesi membangun tim, saya benar-benar merasakan dinamika kelompok yang kadang terasa panas, tapi justru di situ kita diuji bagaimana tetap objektif, tetap fokus pada tujuan, dan tetap saling dukung meskipun berbeda pendapat. Cara Kamalam dan api semangat bela negara. Kegiatan ini menantang secara fisik dan mental, tapi ada pelajaran penting bahwa dalam kondisi gelap, dingin, dan tidak nyaman pun, kita harus tetap siaga, bekerja sama, dan saling menjaga. Disitulah semangat bela negara bukan lagi sekadar slogan, melainkan terasa nyata. Kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai submateri
kegiatan kesiapsiagaan bela negara adalah semakin yakin bahwa bela negara bukan hanya urusan militer, bukan hanya urusan yang berat-berat. Di usia saya sekarang, yang saya butuhkan adalah pemahaman yang relevan bahwa bela negara itu tentang bagaimana saya bekerja dengan jujur, disiplin, dan peduli. Modul ini bukan untuk menggurui, tapi mengajak saya untuk melihat diri sendiri apakah saya sudah cukup siap, cukup sadar, dan cukup kuat secara fisik dan mental untuk jadi bagian dari roda birokrasi negara ini. Dan ternyata kesiapsiagaan itu bisa dilatih, dimulai dari hal sederhana seperti bangun pagi tepat waktu, menjaga fisik agar tetap bugar, berpikir kritis, kerjasama dalam tim, sampai melatih mental menghadapi tekanan. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari diri sendiri. Saya Maria Askia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.